Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyajikan kisah kehidupan El Jalaluddin Rumi, dan membahas apa saja yang melatar belakangi pemikirannya. Tapi sebelumnya, kami berharap Anda sudi mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan juga komen, agar channel kami berkembang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Alkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku El Jalaluddin Rumi. Seorang ulama sekaligus penyair besar yang dikenal seluruh dunia. Aku lahir di Balkh, sebuah wilayah di Persia Raya, yang sekarang bernama Samarkand. Kala itu, tepat tanggal 30 September 1207. Ayahku bernama Bahauddin Walad, masih termasuk keturunan Abu Bakar, dan bekerja sebagai guru, sedangkan ibuku masih anggota keluarga kerajaan Khwarazm. Kehidupan kami sekeluarga berlangsung damai, hingga kemudian, saat aku masih berusia 3 tahun, datanglah penyerbuan tentara Mongolia, yang memaksa kami sekeluarga melarikan diri ke tempat lain. Waktu itu kami sempat berdiam di Nishapur, tempat kelahiran Omar Khayyam, seorang penyair dan ilmuwan matematika. Di tempat ini juga, ayah memperkenalkan aku dengan seorang sufi terkenal yang bernama Fariruddin Attar. Kala itu usiaku sudah 6 tahun. Tak disangka, sang sufi berkeyakinan bahwa kelak, aku akan dikenal seluruh dunia, dan menyalakan api spiritual. Sebagai anak kecil, aku kurang mengerti apa maksudnya, tapi aku tahu, perkataannya itu adalah baik, dan kujadikan motivasi untuk terus belajar dan berbuat baik. Tak lama, kami pindah dan menetap di Konya, Turki. Di sanalah kemudian, untuk pertama kali, aku mengajar dan memperoleh pengalaman spiritual yang lain dari sebelumnya. Begini ceritanya. Suatu hari, di sela waktuku mengajar, hadirlah seorang pria yang asing bagiku. Pria ini masuk ke ruangan dengan membabi buta, lalu bertanya sesuatu yang menurutku aneh. Ia menunjuk tumpukan buku di sana, sambil bertanya, "Apa ini?" Karena kesal, ku jawab saja, "Kau tak akan paham." Kurasa jawaban itu, memang sudah tepat untuknya. Aku tak melihat ada kesan, dia seorang cendekia, barangkali malah hanya orang yang sedang mabuk atau gila, karena nama benda seperti buku pun, ia tak tahu. Alangkah terkejutnya aku, ketika kemudian orang asing ini, malah membakar buku-buku tersebut. Aku balik bertanya, "Apa ini?" Maksudku, apa maksud dia melakukan itu? Si orang asing pun menjawab, "Kau tak akan mengerti." Sama seperti jawabanku padanya dulu, ketika ia menanyakan tumpukan buku itu. Ternyata orang asing tersebut adalah Syamsuddin Al-Tabrisi, atau biasa disebut Syams Tabrisi saja. Pria ini bukan orang sembarangan, dia pandai, dipenuhi hikmah kebijaksanaan. Rumi lalu berusaha mencerna makna apa yang terdapat pada pertemuan pertama mereka. Mungkin semacam ini, ia telah merendahkan Syams saat itu dengan memilih kata, "Kau tak akan mengerti." Ternyata kemudian, ketika ia balik bertanya, Syams Tabrisi juga balik mencemoohnya, seolah ingin menegaskan bahwa ia pun sebenarnya bodoh. Karena masih punya pertanyaan. Rumi merasa tertampar. Dia sampai pada kesimpulan, bahwa selamanya manusia tetap akan bodoh, walau mereka sudah mengerti banyak hal. Selalu saja akan lahir pertanyaan-pertanyaan baru, dan juga ada pertanyaan yang tak bisa dijawab. Rumi segera meminta Syams menjadi gurunya. Sosok inilah yang berpengaruh besar dalam pembentukan karakter Rumi sebagai sufi. Rumi merasakan perubahan drastis dalam dirinya, merasa kebanggaan apapun yang dimilikinya seolah tiada arti. Pemahamanku tentang hakikat kehidupan semakin dalam. Dari sana, kemudian lahirlah inspirasiku dalam berkarya, syair atau puisi bercorak religi dan bermakna dalam, bermunculan, membuncah, dan menyinari hati pembaca. Ucapan dan keyakinan Fariruddin Attar, terbukti juga akhirnya, aku membawa suluh yang menyalakan spiritualitas bagi sesama. Tak disangka kemudian, guru kesayanganku, Syams pamit pergi tanpa memberitahu hendak kemana. Dan aku merasa kehilangan sekali waktu itu.
Lalu lahirlah karyaku yang berjudul Diwan Syams Tabrizi, yang berisi kerinduanku kepada sang guru. Aku menyadari, aku tak bisa menahannya. Beliau memiliki kehidupan pribadi. Tapi aku bersyukur, sudah pernah menjadi muridnya. Kemudian aku bertemu dengan tokoh spiritual lainnya, yang turut memperdalam ilmuku, beliau adalah Husamuddin Galabi. Hasil dari pergulatan ilmu dengannya, mengilhami lahirnya karyaku yang paling terkenal, yaitu Kitab Matsnawi. Demikianlah, para cendekia dan para sufi hadir silih berganti, mewarnai pemahamanku terhadap agama dan kehidupan. Pada akhirnya, aku suka membahas tentang cinta, secara universal. Cinta pada makhluk, semesta, dan puncak cinta tertinggi, pada Allah Sang Pencipta. Karyaku pada mulanya hanya dikenal di sekitar Persia. Seiring waktu, karyaku mendunia, bahkan sampai ke Amerika, dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Tidak hanya dibaca oleh kaum muslim, bahkan yang non-muslim pun, turut merasakan kedalamannya. Para kritikus berpendapat, secara tematik dan maknawi, karyaku sekelas filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Ada juga yang menyebut nama Buddha. Sementara dari segi keindahan bahasa, mereka menyebut, gaya bahasaku, seindah William Shakespeare. Setelah lelah, malang melintang di kehidupan dunia dan sastra sufi yang kugeluti, akhirnya Allah memanggilku pulang kembali padanya, pada tanggal 17 Desember 1273. Makamku terletak di Konya, Turki. Dan sekarang kerap disiarahi orang dari seluruh dunia. Sebagai penutup, simaklah beberapa syairku yang indah ini. Aku menghasilkan setidaknya lebih dari 5 kitab atau buku, selama hidupku. Selamat menyimak, semoga mendapat pencerahan. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar yang mengelolanya, tetap semangat membuat konten yang baik. Terima kasih. Dimanapun, jalan untuk mencapai kesucian hati, ialah melalui kerendahan hati. Apa yang hilang darimu, akan kembali padamu, dalam wujud yang lain. Mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan.